Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini, aku mau berbagi informasi hal-hal yang menyebabkan seorang marketing bisa dikeluarkan dari perusahaan. Simak video ini dan jangan di-skip. Nah, kadang kita berpikir menjadi seorang marketing itu hal yang susah. Ya, memang benar teman-teman, menjadi seorang marketing itu hal yang susah dan berat ya menurut aku. Karena apa? Karena kita tuh harus selalu mencapai target, harus melebihi atau melampaui dari target yang sudah diberikan oleh perusahaan ya. Nah, gimana konsekuensinya nih kalau misalkan kita nggak capai target ya? Ada konsekuensi yang kita terima, salah satunya adalah dikeluarkan. Tetapi tidak serta-merta langsung dikeluarkan, bulan ini nggak target, langsung bulan depan dikeluarkan, tidak ya teman-teman. Jadi berapa hal yang menyebabkan seorang marketing itu bisa dikeluarkan dari perusahaan adalah yang pertama, marketing itu tidak pernah target sama sekali. Misalkan dikasih waktu selama 3 bulan bekerja ternyata tidak capai target, kemudian biasa dikasih surat peringatan dari pusat untuk perbaikan di bulan selanjutnya, 1 bulan ataupun 3 bulan ke depan. Seperti itu teman-teman. Jadi ada surat peringatannya, komitmen untuk capai target di bulan selanjutnya. Tapi kalau kalian sudah capai target di bulan selanjutnya sesuai dengan komitmen, ya kalian aman, tidak mungkin dikeluarkan. Tapi apa kalau kalian nggak capai target terus-menerus, misalkan selama 6 bulan atau 7 bulan gitu ya, udah terlalu lama seperti itu, tidak ada 1 bulan pun yang capai target, ya kemungkinan kalian akan diminta untuk resign atau dikeluarkan dari perusahaan tersebut teman-teman. Itu yang pertama ya, tidak capai target secara terus-menerus. Selain capai target, hal yang paling utama seorang itu dikeluarkan dari sebuah perusahaan adalah tindakan kejahatan ya, seperti halnya mencuri ataupun mengambil dana nasabah. Contoh halnya sebagai seorang marketing, biasanya ada nasabah yang nitip angsuran ke kita, nitip setoran gitu ya, atau minta diambil. Nah, kemudian kita sebagian ternyata kita tilep ya, atau kita pakai buat pribadi gitu ya, nggak disetorkan. Nah, ini hal yang sangat fatal yang mengakibatkan seorang itu bisa dikeluarkan dari perusahaan. Bahkan kadang gini, hal yang sangat simpel yang menurut kita itu simple dan itu bukan kejahatan, tapi ternyata juga fatal. Ada teman-teman, contohnya seperti ini, pernah ada suatu kejadian di mana marketing itu memakai uang nasabah buat keperluan pribadi, tapi dia berniat untuk mengembalikan, tapi ketahuan sama atasan. Maksudnya di hari yang sama, dan dia langsung disuruh untuk keluar. Karena apa? Karena dikhawatirkan kedepannya dia akan mengulangi hal yang sama yang lebih ekstrim lagi ya. Itu mungkin kalian hanya berniat untuk pinjam sebentar nih karena nggak bawa duit, yaudah pakai duit angsuran dulu, dipakai buat beli makan misalkan. Tapi atasan tahu ya, kalian bisa langsung dikeluarkan teman-teman. Gitu. Jadi memang kita sama sekali kalau uang setoran, angsuran itu ya tetap harus dibayar, maksudnya ya segera disetorkan gitu loh. Kalau nitip, nasabah nitip ya pastinya harus kita kasih bukti bahwa memang uangnya sudah kita ambil ya, bukti slip setorannya itu teman-teman. Gitu. Itu contoh kecilnya seperti itu. Jadi kalian memakai dana nasabah atau kalian misalkan ketahuan topengan kredit nasabah, misalkan ternyata nasabah pengajuan 100 juta tapi yang 50 juta dipakai kalian sendiri. Nah, itu juga salah satu tindakan fraud yang harus kita hindari, yang akan menyebabkan kita dirisenkan juga dari perusahaan tersebut ya. Dan yang selanjutnya, misalkan kalian menggunakan obat-obatan terlarang ya, narkoba gitu, pasti otomatis akan dikeluarkan juga. Kemudian kalian melakukan ada tindakan kekerasan terhadap siapa gitu, nah pihak kantor tahu, ya udah kalian juga bisa dikeluarkan. Jadi memang kita juga harus menjaga sikap kita, menjaga nama baik bank juga, seperti itu teman-teman ya. Jadi hal-hal yang pribadi pun bisa menyebabkan kalian itu akan dikeluarkan juga dari perusahaan tersebut. Misalkan adanya hubungan kalian dengan siapa gitu yang sudah bersuami, itu juga salah satu hal yang bisa menyebabkan kita dikeluarkan atau mungkin bisa dipindahkan ya, dipindah tugaskan gitu. Tapi bisa juga sih dikeluarkan juga hal tersebut, seperti itu teman-teman. Kemudian hal-hal yang mencoreng kalian, menjelek-jelekan tempat kalian bekerja di tempat lain, itu juga bisa menyebabkan kita dikeluarkan dari perusahaan. Kemudian juga adanya permasalahan secara pribadi yang dibawa-bawa sampai kantor, yang menyebabkan suasana kantor menjadi tidak nyaman dan kalian juga merasa tidak nyaman di kantor tersebut, ya bisa jadi kalian juga akan dikeluarkan atau kalian ngerasa tidak nyaman dan kalian memilih untuk
resign sendiri seperti itu juga hal tersebut ada. Nah, itulah teman-teman hal yang menyebabkan seorang itu bisa dirisenkan dari sebuah perusahaan ya. Yang pertama bisa melakukan tindakan kejahatan ya, seperti fraud itu tadi juga termasuk tindakan kejahatan, menggelapkan uang nasabah gitu ya, memakai uang nasabah untuk keperluan pribadi, contohnya seperti itu. Melakukan kejahatan-kejahatan walaupun misalkan di luar kantor, tapi itu kan menyangkut nama baik kita, dan kita bekerja di kantor tersebut, otomatis kantor tersebut juga takutnya ikut jelek. Nah, itu juga menyebabkan kalian itu bisa dirisenkan. Kemudian faktor dari kalian tidak pernah target juga bisa menyebabkan kalian dirisenkan. Nah, seperti itu ya teman-teman, hal-hal yang menyebabkan seorang itu bisa dirisenkan dari sebuah perusahaan. Jadi kita harus banget nih menjaga nama baik bank, jaga nama baik kita juga, karena ketika kita melakukan ketindakan kejahatan seperti halnya fraud ya, penyalahgunaan kewenangan kan ya, memakai dana nasabah gitu misalkan, kita tentunya akan malu sendiri. Bukan cuma kita yang malu, tapi keluarga kita ya, karena kita pasti akan didatangi oleh bank tersebut, kita diminta untuk mengembalikan dana yang kita pakai. Kita udah mengembalikan, kita masih dapat malu, dapat nama jelek kan di lingkungan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga nama baik kita di mana kita bekerja, menjaga nama baik perusahaan juga. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!